the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Halo Bapak Rahman, terima kasih sebelumnya Ya. sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, saya Selasa Aprilian, mahasiswa manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Ya. Saat ini saya sedang mengerjakan proyek untuk UAS dengan tema pemimpin dan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Ya. Saya sangat tertarik dengan pengalaman dan wawasan Bapak dalam bidang kepemimpinan, dan saya yakin bahwa wawancara ini akan memberi banyak pengetahuan yang bisa saya pelajari dan aplikasikan dalam studi dan karir saya di masa depan. Ya. Terima kasih banyak atas persediaan Bapak untuk berbagi waktu dan pengetahuan dengan saya. Baik, apakah Bapak siap untuk memulai wawancaranya? Oke, siap. Bisakah Bapak memperkenalkan diri dan menjelaskan latar belakang Bapak dalam kepemimpinan? Oke, sebelumnya nama saya Abdul Rahman, dipanggil Rahman. Saya bekerja di restoran Ramen One. Ya, mungkin sudah kurang lebih sekitar 15 tahun lah. Ya, sampai sekarang restoran kita udah cukup besar. Ya. Terus untuk posisi saya manajer area untuk keseluruhan outlet saya se-Indonesia. Untuk pengertian kepemimpinan, ya, kalau menurut saya, ya, pemimpin itu kan dibilang apa ya, kepala ya, atau misalnya mengetuai. Tapi di bidang restoran itu kepemimpinan itu dibagi beberapa bagian. Mungkin kalau di saya punya ada namanya supervisor, itu pun atau supervisor atau manajer area. Itu pemimpin juga, cuman dia di lingkupnya hanya di restoran tertentu aja. Mungkin satu outlet untuk urus ya restoran satu itu gitu. Tapi kalau misalkan manajer area, dia lebih mengurus secara keseluruhan. Keseluruhan itu ya mungkin dia manajer area daerah Jakarta, kan. Dia akan ya mengkoordinasikan restorannya yang ada di Jakarta, gitu. Atau mungkin manajer area di Pulau Jawa Tengah. Ya, dia nanti mengkoordinasikan areanya yang di Jawa Tengah. Ya. Dan ada lagi level lagi satu manajer atau dibilang IGM. Ya itu sih dasarnya semua pemimpin dasarnya, cuman pembagian job desk atau nama-namanya itu di dalam struktur organisasi itu beda-beda. Ya, nggak bisa disamain. Pemimpin sama manajer atau segala macam dasarnya sih sama. Cuman di bagian perusahaan untuk saya, ya itu ada pembagiannya. Kalau pemimpin atau paling atas yaitu GM, kan general manager, ya mungkin kayak saya level di GM itu megang keseluruhan, jadi seluruh Indonesia. Iya, dari saya nanti saya aplikasikan ke manajer area. Nanti manajer area mengaplikasikan lagi ke manajer store atau manajer outlet. Itulah pembagiannya. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang pemimpin? Motivasi sih banyak ya. Ya, pertama saya juga latar belakang dari bawah juga, ya. Dasarnya juga saya dari bawah, dari mungkin sama kali orang-orang yang baru bekerja. Ya, awal dari waiter, saya naik lagi jadi supervisor, saya naik lagi jadi ya sampai sekarang posisinya gitu. Jadi latar belakang untuk jadi pemimpin ya yang pertama itu adalah ingin mengembangkan, ya kan, biar restoran itu bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin dulu dari restoran cuma punya 1-2 outlet, sekarang alhamdulillah udah 80 cabang. Nah, itulah perjuangannya tuh. Ya, emang cukup waktu lama, jadi nggak bisa instan gitu ya. Jadi tujuannya yaitu untuk biar berkembang perusahaan yang saya jalanin,
ya, terus juga biar karyawan juga happy, ya bisa memberikan tenaga kerja banyak luas karena kan restorannya bukan hanya di Jakarta, seluruh Indonesia, ya Jawa, Bali segala macam. Jadi kalau misalkan kita buat apa istilahnya, membuka lapangan pekerjaan ya yang banyak, ya itu kan mengurangi pengangguran Iya. dasarnya kan gitu. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai pemimpin dan bagaimana cara mengatasi? Tantangan terbesar sebenarnya banyak ya faktornya. Yang pertama mungkin kalau secara operasional ya istilahnya persaingan, ya kan? Persaingan dalam industri rumah makan lah, F&B ya. Ya makanya kita sebagai pemimpin harus berpikir maju, gimana caranya bisa restoran kita tuh stabil, menjaga kualitas, ya menjaga kuantitas, terus karyawan gimana, karyawan biar happy sampai ya biar happy lah gitu. Iya, biar jadi nanti kedepannya juga bagus gitu. Itu sih paling. Bisa Bapak berbagi pengalaman tentang situasi sulit yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Situasi sulit, sebenarnya kalau situasi sulit sih ya paling sulit sih kemarin pas COVID aja sih, itu yang benar-benar parah banget ya. Ya mungkin cuma ngerasain keadaannya karena kita nggak bisa semua tutup ya, mungkin kalau rumah sakit buka, kita restoran kan semua tutup ya kan, karyawan mungkin Total ya? tutup total, karyawan juga ya dirumahkan, bukan dalam arti hal bukan di apa dipecat ya, enggak, dirumahkan meskipun gaji ya 10-20% dikasih, tapi ya dari situ yang sangat berat sih ya. Tapi kita yang berharap semua itu kan saya aja atau 1-2 orang, semua pun ngalamin itu. Tapi alhamdulillah di perusahaan saya nggak ada yang namanya di PHK, nggak ada. Tapi kita bertahan, ya bertahan, oke, kita masuk segala macam, cuman ya digaji ya sekitar 10-20%. Apa kesalahan terbesar yang Bapak buat sebagai pemimpin dan apa yang Bapak pelajari dari kesalahan tersebut? Kesalahan terbesar ya, terbesar itu adalah memberikan kepercayaan kepada bawahan kita, atau mungkin ya contoh deh, saya memberikan kepercayaan kepada manajer saya yang di outlet gitu kan. Yang dari situ, dari kepercayaan itu, nah manajer itu enggak apa sih ya, kalau dibilang tidak memegang amanah ya. Jadi banyak hal-hal yang ya entah di lapangan dia korupsi masalah waktu, korupsi masalah uang, itu banyak terjadi. Jadi dari saya sih hal-hal itu yang bikin satu kita perusahaan jadi rugi, tapi juga kita berpikir ke depan. Jadi gimana nih permasalahan ini bisa jadi ya bisa kita kelarin. Akhirnya kita tiap bulan kita audit, tiap bulan kita audit, meskipun jauh kita audit by online. Ya kita audit keuangan, kita audit stock of now, kita audit semua gitu. Terus kita pakai CCTV juga di outlet, jadi kita bisa pantau ini anak mana, ada masalah apa. Ya itu hal-hal itu sih. Bagaimana Bapak memotivasi dan menginspirasi tim Bapak untuk mencapai sebuah tujuan? Untuk motivasi sih yang pertama itu ya kita pasti memberikan apa istilahnya diskusi ya, atau masukan ya, masukan apapun itu yang buat support mereka ya, masalah ya kerja lah, masalah kita pencapaian. Tapi dari hal itu juga kan kita tiap bulan namanya ada namanya insentif atau bonus ya, itu kan paling penting. Yang buat semangat apa sih ya, kita mau ngomongin, kita mau briefingin tiap hari, kita mau ajarin, tapi kan poinnya adalah ujungnya insentif, duit ya kan. Kalau ada duit, ada bonus, pasti happy semua ya kan, gitu sih. Terus bagaimana Bapak memastikan semua anggota tim memahami dan mendukung visi tersebut? Memastikan
pertama kalau kita mau buat program itu pertama ya pasti kita dasarnya kita udah siapin semua tuh dari A sampai Z ya sebetulnya ya. Kita mau buat program A ya kan kita harus buat dulu dasarnya ya kan materinya ya kan terus tata caranya segala macam. Dari situ sebelum kita program mulai kita briefing dulu atau kita meeting ke semua tim ya. Kalau yang di Jakarta bisa meeting di kantor, yang di luar Jakarta ya di Bali, di Sumatera, Kalimantan itu kita pakai virtual atau Zoom lah kalau sekarang Zoom ya. Jadi dari situ mereka orang biar udah paham, udah jelas semua, ya udah jelas semua materi program, promo, whatever semuanya, baru kita mulai jalan. Tapi jalan dadakan kita misalkan mau ada promo atau program ya kita H-sebulan tuh udah persiapkan meeting. Misal bulan ini udah meeting nih buat program bulan depan. Jadi semuanya pas program itu jalan semuanya udah ready gitu. Jadi nggak semua nggak al-minute, nggak bisa. Jadi semuanya H- bisa 2 bulan 3 bulan kita udah persiapkan. Jadi program misalkan program kemarin ada event mau apa bagi-bagi jam tangan ya kan atau apa buat seluruh customer itu kita programnya udah 3 bulan sebulan udah kita bahas. Jadi dari Jauh hari karena pendistribusian, pengiriman barang, materi promo segala macam kan itu waktu lama ya, itu butuh waktu. Jadi semuanya kalau ada program itu nggak pernah al-minute. Jadi semua kita udah siapkan sebulan 3 bulan sebelumnya, jangan panjang. Bagaimana Bapak melibatkan tim Bapak dalam berproses pengambilan keputusan? Apa melibatkan? Ya, proses dalam pengambilan proses dalam keputusan. Jadi Itu biasanya emang pertama kita meeting, pasti meeting lah. Kita tiap bulan kan ada meeting bulanannya. Itu dari situ kita bahas segala macam, segala apapun operasional. Nanti kita dari situ kita pun ada voting atau saran dari tim masing-masing. Ya pendapat. Jadi dia pendapat apa nih? Ada ide apa nih? Ada apa segala macam. Kita bicarakan dulu semuanya. Ada yang kita bisa pakai kita pakai ya kan, ada yang enggak kita enggak gitu. Jadi kita diskusiin semua hal apapun, kita ada ide apapun kita bahas dulu, kita jadi satu dulu, kumpulin semua, nanti kita bahas, kita godok. Nah dari situ apa dapat intinya nih, atau mungkin ada pertanyaan sampai 10 atau 20 ya paling kan yang bisa dipilih sekitar 5 ya. Tapi itu kan kita juga harus bahas ke paling tertinggi direksi hal-hal itu. Jadi semua apapun, keputusan apapun, program apapun kita harus bicarakan ke direksi atau pemilik saham kayak gitu. apa nasihat terbaik yang pernah Bapak terima tentang kepemimpinan? Nasihat terbaik sebagai pemimpin yang penting ya jadi pemimpin itu satu jujur, ya kedua harus care sama anak buah ya kan, harus adil ya, jangan pilih kasih ya. Contoh mungkin mentang-mentang ada cewek cakep contohnya gitu ya, biasanya tuh itu pasti dia didulain ya kan, diperhatiin, ntar bikin schedule dia selalu dapat yang enak, yang lain nggak dapat, itu jadi masalah konflik jadinya. Jadi jadi pemimpin itu nggak boleh kita ambil apa istilahnya pilih kasih atau mungkin saudara nih gitu, kayak misalnya saya ada saudara ya, kamu saudara saya kerjaan saya gitu, saya nggak boleh pilih kasih, kamu salah tetap salah. Iyalah nggak boleh. Kalau sana kan saya kayak saya pilih kasih nih karena bosnya ini ntar datang telat nggak apa-apa, atau dia izin nggak apa-apa, itu salah. Jadi apapun itu mau saudara ataupun anak ataupun ya pokoknya ini saudara lah. Kalau anak kan nggak mungkin lah, anak saudara itu kita harus bersikap adil, karena adil itu ya bisa memberikan suatu apa istilahnya power yang mungkin bisa jadi teamwork. Tapi kalau kita udah nggak adil, pasti pertama karyawan udah malas sama kita, nggak respect gitu. Pertanyaan terakhir Bapak, apa pesan atau saran yang ingin Bapak bagikan kepada pendengar yang bercita-cita menjadi pemimpin? Pertama kalau jadi pemimpin emang kita nggak bisa dasarnya nggak bisa langsung atas ya. Dari bawah. Saya dari bawah. Saya pun ngerasain dari bawah. Saya ya mungkin saya dulu kerja part time ya kan. Saya nyuci piring ya kan. Saya udah pernah rasain ya, saya
jadi waiter, daripada ngerasain bersihin kamar mandi, ngerasain itu kan perjalanan hidup. Ya yang penting kita sebagai karyawan gitu ya, atau mau kerja baik atau mau naik ke atas, ya butuh proses ya kan, dari bawah belajar lagi ya kan, berpikir gimana caranya gue bisa jadi, ya misal jadi part time jadi karyawan ya kan, jadi karyawan udah suka lagi, dari situ kan belajar lagi tuh tekun. Ya yang penting kan kita kerja itu kan pertama itu poinnya adalah jujur sama disiplin. Dari situ adalah poin buat kita berhasil. Kalau kita dari awal udah nggak jujur, kerja telat dulu ya kan, malas, ya nggak bakal bisa dilihat orang gitu kan. Itu udah makanya basic lah, basic dasarnya itu adalah jujur, disiplin ya kan. Terus kalau misalkan kalau zaman sekarang kayak orang bilang cari muka atau apa, itu jangan, sebenarnya nggak bagus ya. Tapi kalau misalnya cari muka dalam artian hal yang positif, dalam artian mungkin kamu bisa sering kerja juga, posisi kamu udah rajin nih, terus udah jujur. Tapi kalau kamu pendiam ya kan, nggak bisa mengembangkan kerja segala macam, ya kamu nggak jadi apa-apa. Jadi kalau misalkan hidup itu ada belajar dari kesalahan, kita belajar lagi, terus juga cari orang-orang yang lebih sukses. Oh dia begini loh cara-caranya. Jadi langkah-langkah itu banyak langkah yang perlu kita lihat dari orang juga gitu, bukan dari kita sendiri. Ini kita udah jago nih, paling jago, nggak bisa juga. Jadi kita harus belajar bahwa semakin kita tinggi, tetap kita harus tunjuk juga semakin rendah, karena kadang-kadang kita hidup itu banyak masukan. Oh lu nggak boleh kayak gini nih, lu harus begini. Kadang ada orang, oh enggak lah, gue udah bener gini, enggak, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi menerima masukan. wajib, itu udah wajib. Pokoknya kalau orang nggak terima masukan pasti susah hidupnya. Iyalah, karena kan orang apapun, kita kan namanya orang banyak salah, ya kan. Belum tentu kita bilang benar orang itu benar gitu kan. Tapi kita mah welcome aja orang masukin, yang penting kita jangan sampai memberikan istilahnya kecewa sama tim kita ya kan. Itulah makanya ini sih komunikasi. Yang pertama utamanya jujur sama rajin aja, disiplin itu. Dari situ udah tertanam hal itu dua, sisanya tinggal ngembangin aja. Nah, itu aja sih, prinsipnya sih itu aja sih. Baik Bapak Rahman, waktu kita sudah hampir habis. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan wawasan yang Bapak berikan hari ini. Percakapan ini sangat berharga dan memberikan banyak sekali inspirasi serta pelajaran berharga dalam kepemimpinan. Terima kasih Pak. Ya sama-sama.